Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tuhaddisu bi ni'mati syukrun wa tarakuha kufrun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan dan juga nikmat umur panjang. Yang sehingga dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita masih mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi segala larangan-larangan. Berbicara tentang kalimat syukur, ini adalah merupakan satu kalimat yang gampang dan mudah kita ucapkan, tetapi sulit dan berat kita untuk realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sering melakukan amaliyah yang mana kita belum tentu mengerti tentang makna itu amaliyah yang kita lakukan. Termasuk ketika kita mendapatkan nikmat memanggil ustadz, memanggil kiai, memanggil jamaah masjid untuk datang ke rumah kita. Dalam judul acara adalah tasyakuran. Sedangkan kita sendiri terkadang tidak tahu apa arti itu syukur. Arti syukur adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Alan di dalam kitabnya Dalilul Falihin, beliau mengatakan, as-syukru wa sarful abdi ala ma an'amallahu alaihi li'abdi. Syukur itu adalah mempergunakannya seorang hamba atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas sudah makna syukur yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Alan adalah ketika kita sebagai hamba Allah mendapatkan nikmat dari Allah, kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan nikmat umur panjang, sehat badan, pergunakan nikmat umur panjang sehat badan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita diberikan umur panjang sehat badan, justru kita pakai, kita habiskan usia kita, kita habiskan umur kita untuk berbuat maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, bukan ridho Allah yang kita terima, justru muka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita terima. Dan ketika kita diberikan nikmat berupa harta, kekayaan yang Allah berikan kepada kita, pergunakan nikmat harta kita, kekayaan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita diberikan nikmat harta banyak, kekayaan yang berlimpah, justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakai untuk berpoya-poya, berpesta pora, berhura-hura, yang sehingga nikmat hartanya tersebut bukan mengakibatkan turunnya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pergunakan harta kita,
untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membantu perjuangan-perjuangan agama Islam, membantu pondok-pondok pesantren, yang sehingga ketika harta kita sedekahkan, itu adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga harta kita menjadi harta yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita bersyukur, Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmat. Tetapi sebaliknya, seandainya kamu tidak bersyukur atas nikmatku, maka tunggu sesungguhnya azabku teramat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita introspeksi diri ketika terjadi berbagai macam musibah, bencana yang menimpa negeri ini. Kita harus sadar diri, muhasabah diri sebagai penduduk negeri ini. Mungkin kita masih kurang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai penduduk negeri ini, yang mana kita bahkan justru mengkupuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah turunkan azabnya kepada kita. Padahal sudah jelas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adabikum in amantum wa syakartum. Allah tidak akan menyiksa kalian seandainya kalian beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan sekedar mengundang akan ditambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan bersyukur ini menjadikan benteng dari berbagai macam musibah bencana yang akan turun kepada kita semua. Maka segala bentuk ibadah kita, amaliyah kita, amal soleh kita niatkan di dalam hati kita adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bersyukur ini, negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga Allah ridho kepada kita semua, Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Kita mudah-mudahan berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pejabatnya dan rakyatnya dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan permohonan maaf apabila ada kesalahan, itu adalah dari kebodohan saya, dan juga kebenaran itu adalah bersumber daripada Al-Quran dan hadis dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.